Shalom saudara, sudah siap mendengar kabar baiknya yang akan memberkati saudara, memulihkan saudara, memerdekakan saudara lebih lagi. Haleluya, thank you Lord Jesus. Karena Allah mengasihi saudara, saudara adalah anaknya. Amin saudara. Saudara sudah dibeli, sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar. Haleluya. Biarlah kemuliaannya semakin nyatakan atas saudara lebih lagi di dalam nama Yesus. Hari ini kita mau bicara sesuatu yang bisa membantu saudara lebih lagi mengalami peningkatan supranatural ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Tuhan Yesus bilang dia datang untuk memberikan hidupnya, Zoe, dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Nah, kita lihat lagi bagaimana penerapannya dalam hidup kita. Ya, sayang kalau kita sebagai anak Tuhan sama terus ya. Sudah bertahun-tahun sama, masalahnya sama terus. Ya kan? Salah satunya masalah keuangan. Ya kan? Keadaannya sama terus ya. Kita bisa bersyukur ya. Segala kebutuhan sudah dipenuhin, tapi Allah mau kita meningkat. Kenapa? Karena Dia mau kita terus bertumbuh. Ya kan? Kita lihat di sini ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Kirako syaparati tirana syutirana kasyitira. Borara kasyitira la kasyitira. Ada di antara saudara ya yang terus-menerus memiliki masalah soal keuangan. Ya kan? Sudah lama ikut Tuhan, ya kan, pernah mengalami berkatnya, tapi kemudian balik lagi, pas-pasan lagi, atau hutang lagi, entar selesai, entar begitu lagi. Saya percaya kalau saudara rela mau terbuka, mau dengar dengan hati terbuka, dengan telinga di dalam, telinga rohani yang terbuka, saudara itu akan berhenti masalah seperti itu. Saudara akan lebih lagi mengalami ya kan terobosan peningkatan supernatural. Amin. Dan itu semua ada di firman-Nya. Itu kehendak Bapa kita. Ya kan, untuk kita bertumbuh ya. Haleluya. Nah, kita baca di ayat Yesaya 61 Saudara ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, ayat 1, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang miskin kalau bahasa Inggrisnya. Ya, ini bicara Yesus waktu dia membaca, ya kan, membaca di bait Allah, ya kan, dia bacakan ini semua dan dia mengatakan hari ini waktu kamu mendengarnya, ya kan, di Lukas, genaplah nas ini. Karena Yesus datang untuk menggenapi apa yang para nabi katakan, nubuatkan selama beberapa ratus tahun ya. Dan ini waktu itu dia datang sebagai manusia, Yesus telah memilih untuk merendahkan dirinya, hidup dia firman Allah menjadi manusia, dan dia melayani dengan urapan Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, sekarang di perjanjian baru ini kita ada urapan itu di dalam kita, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Haleluya, saat firman kasih karunia, firman perjanjian baru diberitakan, Roh Kudus akan bersaksi, Roh Kudus mengurapin supaya apa yang Yesus sudah bayar oleh tubuh dan darahnya itu semakin dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Di sini saya katakan, ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa miskin secara Tuhan dengan miskin secara manusia itu beda. Manusia itu setelah jatuh Adam ya, kejatuhan Adam karena ketidaktaatan Adam, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dulu manusia itu luar biasa ya, hidup bergaul dengan Tuhan, jangan tidak ada apapun bentuk kekurangan, semuanya berlimpah. Ya, manusia tidak diciptakan hanya untuk mencari nafkah. Ya kan, manusia diciptakan untuk mencipta, semuanya sudah disiapkan, tinggal berkarya aja. Ya, jadi sebetulnya bekerja itu bukan suatu kutukan. Bekerja bukanlah satu kutukan ya. Tapi berubah menjadi kutukan saat manusia hanya bekerja hanya untuk bertahan hidup. Hanya untuk memenuhi dirinya. Ya, nggak pernah ada kepuasan. Nah, itu jadi kutukan. Tapi puji Tuhan, kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat
bagaimana Yesus sudah datang, terutama sebelum dia bilang untuk mengobati orang yang luka batinnya, mengeluarkan orang dari penjara. Ya, penjara itu terutama juga bisa bukan penjara secara fisik saja, tapi penjara di jiwa ya. Nggak bisa keluar dari cara pikir yang salah terus ya, kayak dipenjarakan dengan kepicikan, dengan toxic emotion ya, emosi negatif dan sebagainya. Puji Tuhan. Tapi nomor satu yang dia beritakan ialah untuk orang miskin. Karena pada saat kejatuhan manusia, manusia kehilangan semuanya. Jadi miskin di hadapan Allah tuh bukan hanya orang itu tidak punya uang, ya kan? Tapi karena orang itu di dalam dirinya ada sesuatu yang hilang. Salah satunya adalah jati diri dia, cara pikir, pikiran dia, ya kan, emosi dia, kemauan dia itu jadi miskin. Jadi ada sesuatu yang hilang, ya kan? Dan itu manusia yang sudah jatuh berusaha mengatasi itu hanya dengan apa? Dengan materi, ya kan? Atau dengan cara-cara lainnya yang tidak akan pernah membawa kemerdekaan yang sebenarnya. Ya kan? Jadi kita lihat di sini, jadi miskin secara Tuhan di mata Tuhan dengan miskin secara manusia itu beda. Ya kan? Miskin dia di mata manusia itu beda. Terutama kalau di mata manusia tuh yang dipentingkan tuh materi ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya ya, kita lihat di sini dari firman Tuhan apa itu miskin dan kaya secara Tuhan. Ya kan? Kita lihat di sini ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Supaya kita lebih lagi mengenali itu dan kita lebih dimerdekakan ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, di sini di Lukas 12 ya kan? Di ayat 13 saya bacakan ya. Seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ya kan? Ya di sini sayangnya bahasa Indonesia tuh tamak itu cuma diartikan sebagai orang yang pengen banyak. Ya kan? Sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya tuh bukan hanya orang yang pengen banyak, tapi orang itu menginginkan harta orang lain, milik orang lain. Suatu keinginan yang kuat untuk mengambil yang orang lain punya gitu loh. Itu artinya ketamakan sebetulnya ya. Tamak itu bukan hanya berarti pengen banyak ya, karena tanpa kita mau atau kita nggak pernah pikir manusia tuh Tuhan sudah kasih kita banyak sekali. Jadi kalau punya banyak itu tamak, itu pengertian yang tidak benar. Karena Allah tuh kasih kelimpahan. Abraham banyak sekali emas, perak, ternaknya. Jadi ingat, kita harus rubah pengertian yang benar bahwa ketamakan itu artinya yang sebenarnya adalah menginginkan, satu keinginannya kuat untuk mengambil sesuatu yang sebetulnya bukan hak orang itu. Karena pernah dulu sebelum saya lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan, saat saya ada kerinduan untuk lebih lagi mengalami kelimpahan, peningkatan, langsung ada rasa terhukum. Iblis memanfaatkan. Wah, nggak boleh itu tamak. Nah ini dia bohong. Enggak. Kalau saudara, justru saudara dan saya wajib urus warisan kita. Karena warisan kita di dalam Kristus itu salah satunya ialah kelimpahan dalam keuangan, dalam harta, karena ada tujuannya, ya kan, ada tujuannya, ya kan, haleluya. Nah, waktu kita mulai urus, iblis akan manfaatkan, membuat anak Tuhan tuh rasa bersalah supaya berhenti, ya kan, mengurus warisan kita. Padahal yang namanya warisan itu hak milik kita, malah kita wajib. Supaya apa? Kita mengalami yang terbaik dan kita memproyeksikan kepada dunia kebaikan Allah kita, bahwa dia adalah Allah yang lebih dari cukup, dia Bapa yang baik, dan kita menjadi berkat bagi banyak bangsa.
Itu takarannya Tuhan, saudara. Haleluya. Ibu Monica, wah saya sih puas, yang penting saya dan keluarga saya saja. Nah itu cara berpikir yang tidak benar. Itu kita membatasi Tuhan ya. Kita minum dulu ya, saya minum dulu ya. Jadi kita lihat di sini, ya kan, tamak itu artinya begitu ya. Jadi Yesus bilang ini, hidup walaupun hartanya berlimpah-limpah, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Karena itu cara pikir dunia yang sudah jatuh. Yang penting asal aku punya banyak, dengan ini dan itu aku akan oke. Nah di sini Tuhan Yesus rubah. Kenapa? Karena kita lebih daripada sekedar punya banyak, saudara. Kita punya akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Bukan hanya harta kekayaan saja. Amin, saudara. Wow, coba kita dengar terus firman-Nya ya. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, ya kan, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, harta ya, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, jadi kata kaya di hadapan Allah menurut pengertian firman itu bukan hanya banyak harta ya. Bukan, Abraham itu dia bapak segala bangsa, dia juga ada disebut sebagai sahabat Allah. Ya kan? Dia dikasih kehormatan dari Allah. Amin. Haleluya. Dia adalah orang yang bukan hanya kaya, ya kan, dengan emas dan perak, tapi juga dia kaya di hadapan Allah. Sehingga Alkitab yang menyebutkan, Alkitab loh, bukan orang. Ya kan, Alkitab yang mengatakan bahwa Abraham telah diberkati dalam segala hal. Dan saudara dan saya sudah dijadikan keturunan Abraham. Itu Galatia 3 ayat 26 dan 29, saudara. Kita harus rela lebih lagi bertumbuh, terbuka untuk kita, kapasitas kita menerima dari Allah itu diperbesar. Karena Yesus sudah bayar harganya untuk saudara mengalami seperti apa yang Abraham alamin bagi kemuliaan dia. Sehingga kasih karunia jeripayah Yesus, bagaimana dia benar-benar sudah menderita, benar-benar menderita. Tidak ada manusia yang menderita seperti Yesus. Karena dia merasakan hukuman dosa menjadi dosa. Semua yang kotor dia tanggung. Dia sampai ditinggalkan Allah. Dia telah dipermalukan. Dia telah ditolak bumi dan surga. Kenapa, saudara? Supaya saudara dan saya bisa mengalami yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Karena Allah mengasihi saudara sebanyak dia mengasihi Yesus. Amin, saudara. Wow. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak menyayangkan putranya, tidak menahan-nahan, tidak menyayangkannya bagi kita, sampai dia serahkan. Apalagi pasti dengan freely, ya kan, dia akan menyerahkan segala sesuatu untuk kita. Kenapa? Untuk kita boleh dipulihkan, merasakan kasihnya secara pribadi. Dan dari situ, itu akan muncul di jiwa kita. Kita boleh mengalami yang terbaik surga di bumi. Dan itu keluar dari hidup kita. Sehingga menolong orang melihat Allah yang sebenarnya. Karena dia banyak difitnah, saudara. Allah tuh banyak sekali difitnah. Maka dikatakan, jangan sesat ya, jangan sesat ya. Untuk orang dunia melihat bahwa Allah tidaklah yang seperti orang pikir. Dia benar-benar Allah yang luar biasa baik. Hanya anugerah yang baik dan sempurna berasal dari dia. Kalau kita saja orang tua yang jahat,
dibandingkan dengan Allah. Firman Tuhan bilang, kita pengen anak kita berhasil. Kalau perlu menjadi yang terbaik, mau jadi presiden, wah puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Dan karakter yang baik, apalagi Bapak kita di surga. Amin, saudara. Haleluya. Jadi di sini dikatakan, balik lagi, kita melihat Yesus bilang ya kan? Di sini dikatakan, apakah yang harus berbuat? Ya kan? Aku akan lebih lagi. Gimana supaya lebih banyak? Sebagai jaminan hidupku. Ya kan? Tapi Yesus bilang, demikian kemudian orang itu mendadak meninggal. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kaya secara Allah itu adalah orang yang bukan hanya banyak harta, tapi dia memakai hartanya menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dia memakai hartanya menjadi berkat buat orang lain. Abraham, ya kan, bukan hanya banyak emas perak tanah, dia juga banyak pegawai. Dia menyediakan pekerjaan buat orang banyak. Sehingga mereka, haleluya, bisa punya keluarga, anak cucu. Karena Abraham kasih mereka kerjaan, kasih bisnis. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara juga harus tahu bahwa setiap dari kita, panggilan kita berbeda. Ada orang yang dipanggil, ya kan, bukan untuk bisnis ya, bukan khusus untuk bisnis, ya kan. Tapi ada orang juga yang dipanggil khusus buat bisnis, ada juga. Tapi hamba Tuhan itu tidak ada salahnya punya bisnis, karena Alkitab menyebut Abraham sebagai nabi. Dia menyebut Abraham, jangan sakitin nabiku. Dia menyebut Abraham sebagai nabi loh. Tapi Abraham, dia punya pegawai, berarti kan dia banyak ternak, itu kan mesti ada yang urus. Tapi Abraham menjaga, memprioritaskan hubungan dia. Jadi nggak ada salahnya seorang hamba Tuhan selama ya kan dia bisa tahu memakai waktu dia, prioritas dia, ya kan, dia tahu bagaimana, tuh nggak ada salahnya, saudara. Siapapun juga, ya kan. Haleluya, thank you Lord. Tapi kita tahu, kita jangan suka banding-bandingkan. Kita lihat aja supaya apapun panggilan Tuhan dalam hidup saudara, itu yang terbaik jadi. Jadi kita lihat di sini, kayak di hadapan Tuhan, ya kan, jangan seperti orang dunia, hanya cuma banyak emas peraknya, terus Tuhan tidak jadi prioritas. Kepentingan Tuhan tidak diprioritaskan, tapi kepentingan dirinya, keluarganya dia aja, Tuhan dikasih sisanya. Pengenalan tidak jadi prioritas, ya, tidak seperti Abraham. Ya, jadi kita tahu di sini kaya itu berarti bukan hanya cuman banyak harta, ya kan? Haleluya, untuk diri kita sendiri, ya kan? Itu kaya di hadapan Tuhan berarti kita, haleluya, melalui kekayaan itu kita rela dipimpin oleh Tuhan, partner sama dia menjadi berkat, ya kan? Bagaimana kita sudah diselamatkan karena ada orang yang memberikan Injil kepada kita, kita bisa dengar Injil. Ada orang yang berdoa buat kita, supaya kita yang sudah diselamatkan, kita jangan lupa. Kita jangan seperti kacang lupa kulit. Udah diselamatkan terus nggak peduli sama yang lain. Mau orang binasa, yang penting aku dan keluarga. Jangan ya saudara. Amin, saudara. Haleluya. Nah, setelah itu, jadi kita sekarang tahu kayak di hadapan Tuhan. Ya kan, kita lihat lagi ya ayat berikutnya. Kita terus lihat ayat berikutnya. Karena kita nggak mau nanti ketemu Tuhan malu ya. Kita pikir kita udah oke, ternyata jadi miskin. Kita baca selanjutnya ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian dia diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, di Amerika ini banyak burung, saudara. Di rumah saya juga. Apalagi kalau pagi, wow, rame mereka lagi ngerumpi burung-burung. Wow.
ada yang wah macam-macam warna bulunya ya. Tapi mereka enjoy. Walaupun mereka nggak punya gudang. Iya kan? Saudara, jauh melebihi burung-burung itu. Amin, saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya. Of you of little faith. Kalau ya kan imannya kecil. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Kalau bahasa Inggrisnya gini, jangan khawatir terus ngomong. Jangan suka khawatir terus ngomongin kekhawatiran itu. Itu bahasa Inggrisnya. Jangan pikir terus speak. Ya kan? Karena perkataan itu akan terus-menerus menghasilkan. Kalau terus-menerus bicara mengenai kekhawatiran, gimana kita bicara, ngomong sama orang, itu akan terus jadi besar dan bisa manifestasi, dan kita nggak akan suka itu waktu manifestasi. Amin, saudara. Ya kan? Jangan cemas hatimu. Kalau dia bilang jangan, kita bisa, saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu. Bapak saudara tahu. Dia paling tahu saudara tinggal di mana. Saudara sekarang situasi saudara gimana. Dia sudah tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Gak dibilang, buat bapakmu, itu gak penting. Walaupun bapakmu tahu, itu gak penting. Enggak, dia tahu, dan dia tahu saudara perlu apa loh. Lebih daripada saudara sendiri. Tetapi carilah kerajaannya, ya kan? Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ingat kerajaan Allah, Roma 14, ya kan? Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bicara mengenai identitas kita, kelayakan kita karena Yesus di hadapan Allah, yang akan menyebabkan ada damai dan akan ada sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita pakai jati diri kita dalam Kristus, Roh Kudus mengurapi kita, ya. Kita baca lagi. Ya kan? Semuanya itu ditambahkan. Kalau kita mulai rela jaga prioritas kita. Alkitab mengatakan di Amsal 2, Amsal 3 bicara mengenai hikmat. Kalau kita mengejar hikmat dia. Yesus adalah hikmat kita. Kita mengejar pengenalan akan dia. Bagaimana lebih lagi beroperasi, mitra dengan dia. Ya kan, dengan keuangan kita. Kita jadi mitra dengan dia. Kita nggak lagi tunduk di bawah sistem dunia ini, ya kan, cinta uang, mamon, ya kan, ketamakan, mementingkan diri sendiri, hanya fokus kepada diri dan keluarga, ya kan. Lebih lagi kita mau memprioritaskan dia, mencarinya seperti emas dan perak, karena banyak orang lebih rajin cari emas dan perak. Tapi kalau kita mau di Amsal 2, kita mau mengejarnya seperti emas dan perak, kita tahu itu penting sekali. Itu menentukan hidup kita. Kita sadar kita butuh Yesus. Kita perlu lebih lagi bergantung pada penebusannya. Wow. Maka kamu akan memperoleh pengertian. Kenapa beberapa di antara saudara tidak ngerti-ngerti sudah lama ikut Tuhan? Karena kita tidak mencarinya seperti emas dan perak. Kita merasa mencari kebutuhan kita, mencari itu lebih penting daripada mencari pengenalan akan dia, akan hikmat, ya kan, Yesus. Makanya pengertian itu seperti kok nggak bertambah-tambah. Ada satu ketakutan dalam diri kita, jangan sampai kita kekurangan, ya kan. Jadi mentalitas yatim. Dulu kita seperti itu, Alkitab bilang dulu, maksudnya seperti orang Israel dulu ya. Kita dulu nggak ada hubungannya dengan perjanjian lama, kita sama sekali nggak ada, karena kita adalah orang fasik. Kalau menurut orang Yahudi, kita dulu fasik, nggak ada hubungannya di perjanjian lama. Tapi dulu mereka dikuasai perbudakan
yang membuat mereka takut. Di bawah perjanjian lama tuh, di bawah hukum Taurat, ada satu ketakutan, perbudakan, takut kurang, takut ini, takut sakit, takut kesepian, takut ditolak, takut kematian, takut. Tapi puji Tuhan, kita tidak lagi dikuasai roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Ya, sikap seperti di perjanjian lama di bawah hukum Taurat, tapi kita sudah dimerdekakan, kita sudah diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan kita punya warisan di dalam Kristus. Amin, saudara. Dan ini adalah warisan saudara loh. Maka dengar betul dan dengar terus ya. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Dia menyebut kita kawanan kecil. Karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapa sudah memberikan kerajaannya kepada saudara dan saya. Itu sebabnya, haleluya, dalam hal ini kalau kita bicara mengenai peningkatan, itu bukan soal bagaimana, ya kan, wah saya ini sudah oke kan, wah saya udah punya rumah sendiri, anak-anak saya sudah menjadi orang, lihat saya udah punya tabungan, punya ini dan itu bukan bicara soal berapa banyak saudara dan saya punya. Ingat, kalau cuma itu saja, Alkitab tidak menyebut kita kaya di hadapan Allah loh. Amin, saudara. Tapi bagaimana dengan bagaimana kita menimba lebih lagi dari sistem kerajaan Allah, dari kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Alkitab bilang di Amsal, kerajinan kita, kalau kita rajin sesuatu tuh bisa ada manfaatnya ya, ada hasilnya. Ya kan? Tapi untuk sistem kerajaan Allah, bukan hanya kita punya, tapi kita punya akses. Dan itu tidak terbatas, saudara. Itu tidak terbatas. Dan kerajaan Allah itu lebih daripada sekedar memenuhi kebutuhan. Mari kita rubah mentalitas kita. Lebih dari sekadar kebutuhan saya dan keluarga. Kita lebih lagi mau terbuka. Amin, saudara. Karena dia sudah berkenan memberikan kerajaannya kepada kita. Di dalam kerajaan Allah tidak ada pas-pasan. Tidak ada hutang. Entar hutang, lunasin hutang lagi. Ya kan? Atau sama terus. Cara memberinya sama terus. Sikapnya sama terus. Tuhan mau kita berubah. Kita sudah diberikan kerajaannya. Di dalam kerajaannya ada kelimpahan. Sehingga kita lebih bisa melihat seperti seharusnya. Dan kita dimerdekakan dari mentalitas pas-pasan dari sistem kerajaan dunia ini yang sudah jatuh. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Allah sudah berkenan, Bapa kita berkenan memberikan kerajaannya kepada kita. Haleluya. Jangan takut. Dia tahu dan dia mau semua ditambahkan selagi saudara rela hanya memprioritaskan aja. Rela mau percaya, mau dengar. Ya kan? Ingat tadi dikatakan di Yesaya 55, hai kamu yang tidak punya uang, datanglah kepadaku. Yesaya 55 ayat 1-2. Kamu yang tidak punya uang, datang kepadaku. Makan gandum, minum anggur, ya kan, air, ya kan, air itu bicara menggandum, itu bicara mengenai penebusan Yesus. Yesus bilang, aku adalah roti hidup. Datang kepadaku, makan. Mulai izinkan firman-Nya merubahkan jiwa kita dari mentalitas budak, ya kan, jadi budak uang, jadi budak, ya kan, tiap hari itu seperti budak, ya kan. Kalau saudara lihat banyak orang hidup, wah saya harus kerja, saya harus begini gitu, saya harus memenuhi kebutuhan saya. Bagaimana caranya bisa kerja lebih keras, running lebih cepat, ya kan. Mungkin saya harus ke negara itu, mungkin saya harus begini dan begitu. Itu jadi kayak perlombaan tikus. Nanti cuma jadi tikus nomor 1. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah ditebus ya saudara. Jadi saudara, Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara, kalau saudara belum jelas, belum ngerti, tanya, belajar tanya. Roh Kudus buka mata hati saya lagi. Apa artinya? Bapak memberikan kerajaan itu kepada saya. Bekerja di dalam saya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Terus karena, dengar ini. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan nyengat.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Nah, kalau orang, makanya kita kalau baca firman, jangan cepet-cepet. Karena firman itu roh. Itu firman itu tidak ada efek karena kita tidak baca dengan iman. Dan itu harus sesuai dengan konteks perjanjian baru. Amin. Dulu ini waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu masa peralihan. Sebagian itu, apa yang Yesus katakan itu adalah untuk orang Israel, bukan untuk kita. Sebagian itu untuk orang yang belum dilahirkan kembali, seperti misalnya yang bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Itu bicara bukan untuk anak Tuhan, itu bicara untuk orang yang tidak pernah lahir baru. Karena Alkitab mengatakan dia mengenal kita yang sudah dilahirkan oleh dia. Dia tahu kita, dia tahu nama kita, dia tahu alamat kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi waktu kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita harus tahu Yesus lagi ngomong kepada siapa. Ada juga yang ditujukan kepada dunia loh. Jadi jangan asal comot terus diberitakan kepada anak Tuhan. Nanti bikin bingung. Amin. Oke, balik lagi. Di sini dikatakan jualah segala milikmu. Nah, ini kita harus rubah cara pikir. Karena manusia yang sudah jatuh tuh kadang-kadang pikirannya sangat picik ya. Sehingga pikirnya kalau miliknya tuh cuman, oh saya punya rumah, punya harta ini. Enggak. Milik kita tuh apa? Tuhan sudah tanam di dalam kita semua kemampuan, talenta untuk bisa menghasilkan loh. Ada orang yang pintar masak, ada orang yang bisa nyanyi, ada orang yang pintar dengan kesenian, ada orang yang mungkin pintar berakting. Itu karunia dia, kita nggak tahu. Kita bilang jual. Ya, jadi biarlah kita punya sesuatu yang kita kembangkan yang bisa mempunyai nilai untuk menghasilkan berkat, untuk bisa dijual. Amin. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu masak, dia bikin masakan yang orang nggak mau beli. tapi firman Tuhan bilang jual supaya ada nilai yang bisa menghasilkan keuangan. Amin, saudara. Ada sesuatu di dalam kita yang kita bisa jual loh, yang bisa menghasilkan berkat buat kita. Tuhan itu adil. Tuhan nggak menetapkan sebagian orang berhasil, sebagian orang lagi selalu kekurangan. Allah tidak memandang rupa. Amin, saudara. Ada di dalam diri setiap manusia yang bisa menghasilkan berkat. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi saudara buka mata hati. Ada sesuatu di dalam diri saudara. Gak usah banding-bandingkan dirimu dengan si A, si B, si C. Kita gak usah ngiri. Karena di dalam kita ada sesuatu yang kita bisa jual. Ada sesuatu yang bisa dari kita kembangkan itu. Kita bisa ada berkat datang sama kita. Udah gitu, jual buat apa? Bukan untuk memenuhi kebutuhan kita loh. Tapi supaya kita bisa menabur. Kita bisa menjadi berkat untuk orang yang kekurangan. Salah satu kekurangan manusia yang terutama, itu bukan sembako, bukan rumah tinggal, bukan uang, tapi Injil. Karena gak ada gunanya manusia, ya kan, kalau tidak diselamatkan. Amin, saudara. Saya akan sambung di berikutnya. Silakan menyimak.